السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أظلنا بشهر رمضان المبارك وهو شهر الصيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين والقائمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، جماعة قيام رمضان rahimakumullah. Tausiah kita malam ini sebenarnya adalah melanjutkan khutbah saya pada siang hari tadi tentang iman sebagai modal untuk mendapatkan taqwa melalui siyam. Namun karena sebahagian dari kita, yaitu kaum wanita, tidak hadir di dalam Jumat, maka sedikit akan saya ulangkan supaya kajian kita memiliki dasar yang bisa kita lanjutkan untuk kita bahas pada malam ini. Jamaah rahimakumullah, ayat di dalam surat Al-Baqarah urutan yang ke-183 itu yang populer dibaca oleh para da'i dan penceramah di bulan Ramadan berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pembukaan ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman dengan kalamnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita telusuri lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak sedikit perintah dan larangan Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum, dan lain-lainnya. Padahal kita memahami bahawa perintah dan larangan di dalam ajaran syariat kita telah melekat pada diri seseorang ketika dia telah menjadi muslim atau masuk ke dalam Islam atau beragama Islam. Ketika dia misalnya dalam perjalanan hidup seseorang, dia non-muslim atau kafir, kemudian memeluk Islam. Di saat dia telah memeluk Islam, maka pada waktu itu melekatlah perintah dan larangan Allah kepadanya, tanpa menunggu apakah imannya telah bercokol di dalam kalbunya atau belum. Begitu juga puasa. Ketika kita merujuk ke dalam kitab-kitab fikih,
Apa syarat yang harus dipenuhi atau yang terpenuhi oleh seseorang sehingga dia dibebankan kewajiban puasa? Apapun kitab fikih akan mengatakan syarat utamanya orang itu muslim. Islamnya yang menjadi gantungan dari beban puasa itu. Tidak ada dalam kitab fikih iman, tapi Islam. Begitu juga salat. Siapa yang berkewajiban untuk salat, syarat yang pertama adalah ayyakuna musliman. Dia muslim. Tidak disebut oleh ulama di dalam ketentuan syarat itu mukmin. Kemudian tentu kita mengkaji lagi, apakah Islam dan iman itu berbeda? Ternyata ketika kita merujuk ke firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14, kita temukan bahwa Islam dan iman tidaklah sama, walaupun keduanya berhubungan. Apa kata Allah dalam ayat 14 surat Al-Hujurat itu? Wa qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Bani Juhainah, Bani Sulaim, orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul mengatakan dengan lidah mereka, amanna, kami telah beriman. Tapi apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Arab yang mengaku beriman itu, lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian katakan saja dahulu kami telah Islam. Mengapa belum beriman? Allah yang menjelaskan hakikat sebenarnya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Jadi sebenarnya ada orang yang mengaku mukmin, pada hakikatnya belum beriman. Jadi dengan demikian berarti tidak semua orang yang masuk ke dalam Islam telah ada iman bercokol di dalam kalbunya. Yang jelas, setiap orang yang beriman dan keimanan tauhid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti muslim. Tetapi belum tentu setiap muslim itu mukmin. Nah, kira-kira itulah flashback gambaran yang saya sampaikan tadi ketika siang hari. Sekarang kita bawakan itu kepada persoalan siam. Di dalam kajian fikih, syarat puasa itu orang itu Islam. Tetapi dalam surat Al-Baqarah yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Nah, disinilah pertanyaan itu muncul dari sebagian umat. Apa sebenarnya yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang beriman untuk berpuasa, padahal kewajiban itu telah melekat dengan seorang apabila dia telah muslim atau berislam. Jamaah rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan itu,
Di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-15 surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan pada mereka, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan itulah orang-orang yang benar. Artinya yang benar-benar beriman sesuai antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka yakini di dalam hati mereka. Nah, kalau kita bawakan konsep iman itu kepada puasa, sebenarnya apa rahasia yang bisa kita telusuri atau kita rasakan dari panggilan Allah kepada orang-orang beriman untuk bersiam? Terjawab pada ujung ayat. Apa jawabannya? Taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjalankan amalan saleh ini dengan menuntun kita untuk mendapatkan predikat, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar orang yang bekerja berharap upah. Itu yang ingin dituntunkan oleh Allah. Kalau kita baca dari ayat itu, Allah tidak menginginkan kita di dalam beramal sebatas mendapatkan jasa, imbalan jasa atau imbalan pekerjaan semata. Kenapa bukan hanya imbalan pekerjaan saja? Karena kalau sebatas kita mengandalkan imbalan dari perbuatan kita, tak seorang pun kita akan masuk surga dengan itu. Jangan ada pula yang salah faham, Buya Gus Rizal malam kalau membagi-bagi sarubun untuk orang, bukan begitu maksudnya. Kalau kita, Bapak dan Ibu-ibu, perhatikan kalimat saya. Kalau kita hanya mengandalkan imbalan amal, upah dari pekerjaan kita saja yang kita harapkan, dengan upah atau pahala imbalan amal itu kita akan masuk surga, jauh surga dari jangkauan kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan dengan tegas di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ma min ahadin yudkhilu amaluhul jannah." Tidak seorang pun yang akan dimasukkan oleh amalnya. Artinya apa? Kalau hanya sebatas amal dan berapa yang kita dapat imbalan atas amal itu yang diandalkan untuk masuk surga, kata Nabi, ma min ahadin
yudkhiluhu amaluhul jannah, tak seorang pun yang akan dimasukkan ke surga oleh amalnya itu. Qila, ada yang bertanya ketika itu, wala anta, engkau tidak pulakah? Ada yang bertanya kepada Rasul, engkau tidak pulakah? Apa jawaban Nabi? Qala wala ana, saya juga tidak. Berarti amal Nabi yang sehebat itu, tidak ada manusia yang lebih baik beribadah dibandingkan Rasul. Beliaulah manusia paling sempurna dalam beribadah, di dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah makanya Allah menjamin bahwa sikap, perilaku apapun yang lahir dari seorang Muhammad Rasulullah adalah tauladan yang baik. Nah, kalau dengan amal sebanyak itu beliau mengatakan saya juga tidak dimasukkan oleh amal saya ke surga, bagaimana dengan kita? Nah, ketika ditanyakan lagi, fabima nadkhulul jannah, dengan apa kita akan masuk surga ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah. Dalam lafaz lain kata Nabi, saya juga tidak akan masuk surga dengan amal saya illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Nah, perkara rahmat ini ada jaminan untuk Nabi, tapi tidak ada jaminan untuk kita. Nah, karena itulah makanya cara Allah mendidik kita beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk agar kita dengan amal kita itu mendapat lebih dari sekedar upah. Apa itu kalau dalam puasa? Takwa. Takwa itu tidak sebatas upah. Takwa itu anugerah melebihi dari imbalan pahala siam. Nah, dengan apa takwa itu dijangkau? Tidak cukup hanya dengan keislaman. Sebab kalau seseorang menjalankan puasa ini, dia penuhi syarat-syaratnya, dia jalankan rukun-rukunnya, kemudian ketika dia selesai dan tuntas menjalankannya, maka apa yang bisa dikatakan pada siam orang itu? Puasamu sah, kewajibanmu gugur, dan kamu berhak mendapatkan imbalan pahala dari Rabbmu. Tapi perkara apakah dia mendapatkan lebih dari pahala itu? Dapatkah dia ketakwaan? Tidak cukup hanya dengan Islam. Dapatkah dia dengan puasanya ini pengampunan atas dosa-dosa yang lalu? Tidak cukup dengan Islam saja. Makanya Nabi katakan, man shama ramadhana imanan, bukan islaman. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman, kata Nabi, iman bukan sebatas Islam. Tentang qiyam ini, man qama ramadhana imanan, siapa yang mendirikan malam Ramadan ini dengan iman. Dalam hadis itu juga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan. Baru ujungnya adalah
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baru orang itu mendapatkan karunia melebihi dari apa? Dari jazaul amal, dari pembalasan amal perbuatannya. Nah, jemaah rahimakumullah, dengan demikian berarti kalau orang menginginkan puasa ini mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap dia akan masuk ke dalam surga melalui babur rayyan, berharap mendapatkan maghfirah, ampunan atas dosa-dosa yang lalu, cukupkah dia hanya sebatas menjalankan puasa ini dengan dasar keislamannya? Dia lakukan al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan, dari tulu'il fajr, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi iman tidak dia bawa di dalam puasanya, tidak akan dia dapat seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Kemungkinan besar iman dia tidak akan mendapatkan tanpa iman maghfirah atas dosa yang lalu, kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan imbalan-imbalan lain yang semua itu lebih dari sebatas pembalasan. Jemaah rahimakumullah, apakah begitu konsep Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pembalasan kepada hambanya? Iya. Dari mana kita tahu? Apa dan ibu-ibu? Di dalam hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ajalukum fi ajali man khala minal umami, sesungguhnya masa jeda atau masa keberadaan kamu sekalian dibandingkan dengan ketentuan waktu yang dijalani oleh umat-umat yang telah terdahulu adalah antara salat asar dan maghrib. Itu kata Nabi. Jadi keberadaan umat Muhammad di muka bumi ini kalau dibandingkan dengan keberadaan umat sebelumnya, Yahudi dan Nasrani dengan Nasara, itu hanya sekira-kira antara asar dan maghrib. Nah, orang-orang Yahudi kata Nabi itu berada dari waktu pagi sampai nisfin nahar, sampai siang hari, zuhur tiba. Orang-orang Nasrani berada di dunia ini dari waktu zuhur sampai waktu asar. Dan kita umat Muhammad berada di dunia ini perumpamaannya bagaikan waktu asar sampai waktu maghrib saja. Nah, Nabi membuat perumpamaan. Seseorang mempekerjakan 3 orang pegawai. Satu bekerja dari pagi sampai zuhur. Diberikanlah upahnya qirat. 1 qirat atau 2 qirat kalau kita katakan di dalam hadis dikatakan qirat. Ya, kita umpamakan, taruhlah upahnya 1 juta, bekerja dari pagi sampai zuhur. Kemudian pekerja yang kedua bekerja dari zuhur sampai asar, dapat upah 1 juta, diberikan oleh Allah. Tapi datang pekerja dari asar sampai maghrib,
mendapat 2 juta. Akhirnya 2 pekerja tadi datang kepada bosnya. Itu permisalan. Mereka datang bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepada umat, kepada hamba-hambanya. Apa kata mereka? Kami bekerja lebih lama dibandingkan dengan pekerja yang terakhir. Mengapa kami diberi hanya 1 juta, sedangkan yang terakhir bekerja lebih pendek waktunya 2 juta? Nahnu aktsaru amala, kami lebih banyak beramal, wa aqallu ata'a, tapi jatah kami lebih sedikit. Mengapa demikian? Apa jawaban Allah kelak? Kata Allah, hal zalamtukum syai'a, apakah aku menzalimi kalian? Itu pertanyaan Allah. Apakah sudah dibayarkan imbalan sesuai dengan kontraknya? Ya sudah. Itulah imbalan jasa, itulah imbalan dari amal. Nah, terus yang didapat oleh orang terakhir apa? Kata Allah, itulah fa innahu fadli, itulah karuniaku, wa'atihi man syi'tu, aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, jadi baik kaum muslimin, kita berpuasa mengharap takwa itu lompatannya tinggi itu. Hanya dengan berpantang dengan yang mubah. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang berpuasa ini kan sekedar berpantang jonan boleh sebenarnya. Makan hukum asalnya boleh. Minum hukum asalnya boleh. Berhubungan suami istri hukum asalnya halal. Berpantang dalam yang halal dalam rentang waktu tertentu. Nah, hanya dengan meninggalkan itu mendapatkan ketakwaan terlalu jauh. Nah, karena itu makanya takwa itu adalah fadlum minallah. Jadi konsepnya bukan konsep upah jerih payah, tetapi anugerah dari Allah kepada orang-orang yang menjalankan siam. Nah, bagaimana mereka mendapatkan anugerah itu? Yaitu modalnya adalah berpuasalah dengan iman. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud berpuasa dengan iman? Apa kami kau nak puasa jo iman selama? Mari kita coba lihat. Berpuasa dengan iman maknanya ada 4 minimal keimanan yang hadir menemani siam kita. Yang pertama adalah al-iman biman syarra'a hadhil ibadah. Iman dengan yang mensyariatkan ibadah ini. Itu tidak boleh ditawar. Ibadah ini bukan bisikan mana-mana. Ini adalah wahyu dari Allah. Karena itu iman dengan Allah, dengan segala kesempurnaannya, zatnya, sifatnya, perbuatannya, tidak ada suatu syariat yang dia turunkan kepada hambanya melainkan di dalamnya ada kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Iman biman syarra. Iman dengan Rasul yang menyampaikan pesan itu, yang menuntun kita untuk melakukan sunnat qiyam. Jadi orang yang berpuasa ingin mendapatkan takwa, tidak boleh goyang keimanannya kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Iman biman syarra'a, iman dengan siapa yang mensyariatkan.
Jadi ini puasa ini bukan wangsit dari gunung ini dapat petuah di dalam gua itu, tidak. Ini adalah syariat dari Rabbul Alamin. Yang kedua, iman bikamali tasyri'ihi, beriman dengan kesempurnaan petunjuk syariatnya dalam ibadah siam ini. Sempurna petunjuk, tidak perlu lo ditambah-tambah dengan berbagai macam. Apabila dia suruh kita bersahur, disunnahkan oleh nabinya, bersahurlah. Apabila kita disuruh berbuka di waktu yang telah ditentukan, berbukalah. Jangan ditambah lagi dengan wisal, dengan menyambungnya. Karena Nabi SAW pernah menegur orang-orang yang menambah atau melebihkan amal dengan niat baik sebenarnya. Ya, kalau kita lihat niatnya baik. 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi bertanya tentang amalan Nabi. Setelah diceritakan amalan Nabi oleh para istri Nabi, ka'annahum, seolah-olah yang bertiga ini taqalluha, menganggap sedikit amal Rasul. Nah, ketika mereka mendengar amal Rasul sedikit menurut mereka dibandingkan yang mereka amalkan, mereka berkata, tentulah yo, beliau kan Nabi, lah ada jaminan ampunan dari Allah, awak indah, jadi wajar awak beramal lebih. Mulailah satu persatu berkata, engkau bagaimana? Saya aqumul laila wala arqud, ambo jago semalam solat, ndak ada lalu-lalunya dah. Oh, kecenan surang, asumu wala uftir, ambo puasa setarawih, ndak ada buku-bukunya dah. Woi. Yang ketiga, ambo beribadah wala atazawwajun nisa, ambo dak menikah dak beribadah dah. Ndak tentu jo pedusi bagaimana. Nah, terdengarlah orang ini perkataan mereka oleh Rasulullah keluar dan berkata kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza kadza wa kadza, kamu sekalian tadi yang mengatakan ini dan itu dan ini. Qalu bala ya Rasulullah, iya. Apa kata Nabi? Ana atqakum wa akhsyakum lillah, akulah yang paling takwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Itu hakikat Bapak dan Ibu. Itu fakta, bukan kesombongan beliau mengatakan. Lihat aku, aqumu wa arqud, aku bangun malam, aku tidur. Asumu wa uftir, aku puasa, aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku tidaklah menjadi bahagian dariku. Nah, orang yang berpuasa harus beriman dengan apa? Bikamali, dengan kesempurnaan syariat yang diturunkan oleh Allah, terutama dalam perkara siam yang sedang dijalaninya itu. Kan ada yang merasa kurang. Kau bertambah lo puasa ni bagi, ndak lalok malam. Minum air, saya nak makan nasi. Tambah lo makan ndak berdarah bagi, berbagai macam. Iman dengan kesempurnaannya, jaga batas-batasnya, jalankan amalan sunnahnya, pelihara segala sesuatu dari puasa itu, dari segala sesuatu yang merusaknya dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah iman bifadailihi, beriman dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul terkait puasa ini.
Itu iman yang ketiga. Allah janjikan bahwa di surga itu ada pintu yuqalu Rayyan. Pintu yang dinamakan Rayyan. Tidak dimasuki pintu itu melainkan oleh orang yang berpuasa. Ketika masuk terakhir orang berpuasa, ditutup pintu itu. Iman tak dengan itu? Iman tak dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul, bahwa orang yang berpuasa di saat panas terik, dia tahan haus, dia tidak akan merasakan haus kelak di padang mahsyar. Iman tak dia dengan itu? Kalau dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang lalu, iman tak dia dengan pemberian Allah tersebut? Nah, keyakinan itulah yang tidak boleh dihinggapi oleh keraguan, dan itulah yang dijaga terus selama puasanya. Iman dengan keutamaan. Dan yang terakhir adalah iman dengan apa? Iman dengan Maha Pengampun, Maha Pemurahnya Allah, yang akan menerima amal hambanya walaupun hamba itu tidak sampai ke tingkat sempurna, yaitu husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung ibadah kita, ndak ada dan ndak kurang. Makan ya lain tak, minum tidak, bergaul suami isteri tidak, berdutoba seketik tabawu juga. Bukankah dalam hadis Nabi dikatakan, "Man yada' qaula az-zawr wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan minhu an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa hendak meninggalkan duto, berperilaku duto, mendutuai orang, tidak ada hajat Allah dari orang itu dia meninggalkan makan dan minum. Ghibah bagaimana? Gonjing, membodoh-bodohi orang, jalan terus, tipu menipu, aman saja, puasa jalan juga. Jadi kalau kita evaluasi ibadah kita, tak seorang pun berani menunjuk saya paling sempurna. Nah, bagaimana kita menyikapi amal yang penuh dengan segala kekurangan? Walaupun kita berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana. Sempurnakanlah kekurangan kami. Tetapi di atas apa permohonan itu dibangun? Atas kesadaran dengan kekurangan amal, cacatnya kadang amal kita, dirusaknya oleh berbagai perbuatan yang merusak. Tetapi di atas itu kita berhusnuzzan. Jadi iman dengan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala afuun, karimun, rahimun, ghafurun, maha penyayang kepada hambanya dan menyempurnakan amalan hambanya. Inni inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Jadi kalau kita bawakan 4 konsep itu kepada hadis, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa makna iman di situ? Iman dengan yang mensyariatkan, yaitu Allah dan Rasul yang membawa risalah. Yang kedua, iman dengan kamali tasyri'ihi, dengan kesempurnaan petunjuk syariatnya. Yang ketiga, iman bifadailihi, beriman dengan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Yang terakhir adalah iman dengan apa? Dengan Maha Pemaafnya Allah, Maha Pengampunnya Allah,
Maha penyayangnya Allah yang akan menyempurnakan kekurangan amal hambanya. Nah, itulah makna imanan. Nah, dengan landasan itulah kita berharap. Apa harapan kita? Harapan kita selesai Ramadan, maka kita keluar dari dosa kita yang telah lalu, sebagaimana seorang bayi dilahirkan dari rahim ibunya. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tetapi kajian seperti itu hanya bisa kita amalkan ketika kita mau untuk memeriksa niat kita dan mengevaluasi amal kita. Tapi kalau ilmu itu hanya sekedar menjadi kenikmatan pendengaran semata atau catatan di dalam kertas, maka dia tidak akan bermanfaat apa-apa. Wahai ibadallah, saya telah sampaikan sejauh apa yang saya baca dan saya pelajari. Amanah ada di pundak kita semua. Dan ingatlah, siapapun yang beramal saleh, min dzakari wa unsa, laki-laki maupun perempuan, maka dia akan mendapatkan imbalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa waffana jami'an wa afana bima ghafalna, wa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alana minas sha'imin wa yaj'alana minal qa'imin wa ja'alana minal faizin fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi